Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, Saudara Kasmiati ya, dengan konsultasi proposal secara online ya, dan pada hari ini Bapak baru mempunyai kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap tesis ya, hasil tesis ya. Jadi tesis kamu tentang pengaruh jumlah tenaga kerja, investasi dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja di Sulawesi Tenggara dalam perspektif Islam. Nah, pada ujian proposal yang lalu ini kan sudah disarankan untuk bisa mengurangi variabel ya dari 5 variabel ke 4 variabel. Nah, misalnya kalau 4 variabel itu berarti dua variabel x, dua variabel x dan dua variabel y. Jadi masing-masing dua. Dua variabel x dan dua variabel y. Nah, tinggal saudara Kasmiati saja yang memilih variabel mana yang akan dibuang dulu ya. Nah, karena kalau misalnya 5 variabel ini, aku punya tesis ini rasa disertasi ya, karena 5 variabel itu berat memang, karena akan berkorelasi juga pada rumusan masalah yang akan dipertanyakan ya. Nah, di situ juga ada kerumitan di dalam membuat desain penelitian dan juga radius formnya atau rumus fungsi statistik variabel y terhadap x ya, seperti itu. Nah, kita lihat ini ya, kalau Bapak kritik ini ya, tenaga kerja bisa masuk sebagai salah satu variabel. Kemudian investasi juga bisa masuk ke dalam salah satu variabel x, dan tingkat pendidikan juga bisa masuk sebagai salah satu variabel x ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi sebagai variabel y ya. Kemudian kesempatan kerja di Sulawesi Tenggara dalam perspektif Islam sebagai variabel y. Nah, tinggal dikurangi satu, apa yang mau dikurangi. Kalau misalnya Bapak sarankan ya variabel investasi mungkin bisa dibuang saja ya. Jadi pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi ya, kesempatan kerja di Sulawesi Tenggara dalam perspektif ekonomi Islam. Ya, jadi investasi itu ditanggalkan saja dulu. Ya, jadi dua variabel X dan dua variabel Y. Nah, ini saya lihat kok punya hasil tesis, judulnya masih 5 variabel, tetapi desain penelitian dan hubungan antar variabel sudah 4 variabel. Nah, antara desain penelitian dengan hubungan para variabel, antar variabel itu juga berbeda. Di desain penelitiannya itu saya lihat antara X1 terhadap Y, antara X2 terhadap Y, kemudian X3 terhadap Y. Hubungan langsung semuanya. Nah, tetapi di hubungan antar variabel lain. Nah, ini harus dikonsistenkan ya. Ya, jadi dua variabel X dan dua variabel Y. Ya, kalau misalnya mau masih tetap 5 variabel bisa juga, tetapi itu loh konsekuensinya, semua variabel itu harus saling mempunyai arah panah yang seperti Bapak pernah gambarkan ya beberapa kesempatan sebelumnya. Kemudian juga Bapak bantu untuk membuatkan radius form supaya tidak salah penafsiran nanti. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dua variabel X dan dua variabel Y ya seperti itu yang Bapak telah bahasakan juga dalam seminar proposal beberapa waktu sebelumnya. Seperti itu. Jadi di hasil tesis kamu ini ada beberapa yang masih perlu diperbaiki, khususnya di bab 3 ya, khususnya di bab 3. Nah, untuk
lafaz atau ya arti terjemahannya, bukan terjemahannya tetapi terjemahnya. Nah, ini Anda masih tulis terjemahannya. Ya, jadi Bapak koreksi menjadi terjemahnya. Jadi kalau Al-Qur'an itu bahasa Indonesianya itu adalah terjemahnya, kalau hadis artinya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang perlu diatur baik-baik ya, Saudari Kasmiati. Ya. Kemudian yang lain eh, dulu. Kemudian di bab 2 ada sedikit kritik, kenapa seakan-akan kamu menyetel indikator variabel. Masa indikator variabel dari para ahli itu rata-rata semuanya dua indikator variabelnya. Jadi misalnya kalau indikator variabel dari ahli yang Anda masukkan sebagai salah satu konstruk teori, ya, yang Anda bahas, dimasukkan semuanya indikator variabelnya, jangan ada yang dipakai, ada yang tidak dipakai. Kalau misalnya 5 indikator variabel dari para ahli, itu dimasukkan semuanya, jangan ada yang dipakai, jangan ada yang tidak dipakai, jadi dimasukkan semuanya 5. Dan itu tergambar nanti di hubungan antara variabel kamu. Jadi antara teori, ya, konstruk teori yang terdiri dari ya nama, tahun, kemudian definisi teori dan indikator teori itu, ya indikatornya nanti itu akan tergambar di hubungan antar variabel dan juga akan tergambar di instrumen penelitian kamu, ya. Ya, instrumen penelitian kamu itu harus sinergi semuanya, jangan berbeda di teori, berbeda juga di hubungan antara variabel dan berbeda juga di instrumen. Itu namanya tidak konsisten. Ya, saya tidak mau melihat saudari Kasmiati seperti itu gambaran proposalnya. Jangan sampai seperti itu ya, supaya kita sebagai pembimbing juga akan turut berbangga kalau misalnya punya tesis itu baik ya, konsisten antara teori, hubungan antara variabel dan instrumen penelitiannya. Ya, kemudian Saudari Yulia Kasmiati, di Grand Theory Bapak melihat bahwa ada satu teori yang kamu masukkan ya, seperti teori tenaga kerja, itu tidak ada indikator teorinya. Misalnya menurut Murni tahun 2006 ya, halaman 173, hanya ada definisi tetapi indikator teorinya tidak ada. Nah, ini harus dimasukkan indikator teorinya. Ya, apa yang ada dalam konstruk teorimu di bab 2, tinjauan pustaka atau kajian pustaka, itu juga harus ketik ulang indikator teorinya yang dimasukkan ke dalam grand theory, ya. Ya, jadi Saudari Kasmiati, tolong di halaman 104 itu yang ada tergambar desain penelitian, tolong diubah ya. Jadi model desain penelitian kami itu tidak seperti ini ya. Ini kan secara langsung semua ya. Jadi Bapak sudah pernah membimbing Anda, Saudari, untuk tidak menggunakan model desain seperti ini, yaitu direct antara X1, X2, X3 terhadap Y, ya. Seperti itu. Kalau misalnya hanya satu variabel Y-nya, ya tidak usah pakai Y1, cukup saja Y. Seperti itu. Nah, ini kan tidak sesuai dengan yang Bapak rekomendasikan dalam pembimbingan ya. Yang Bapak maksud itu 2 variabel X dan 2 variabel Y, ya. Misalnya X1 itu jumlah tenaga kerja, kemudian X2-nya misalnya tingkat pendidikan, kemudian variabel Y-nya itu adalah kesempatan kerja dan seterusnya. Seperti itu. Jadi untuk penelitian ini Bapak sarankan supaya membuat variabel investasi ya. Jadi yang diangkat sebagai variabel X itu tidak usah ada investasinya, sedangkan variabel Y-nya itu tidak ada perubahan. Itu yang Bapak maksud ya. Nah, di halaman 107 itu kan masih 5 variabel. Ya, masih 5 variabel. di mana variabel X itu ada 3, yaitu X1, X2, X3. X1 jumlah tenaga kerja, X2 investasi, kemudian X3 tingkat pendidikan. Jadi
yang Bapak sarankan, investasinya yaitu variabel X2 ditanggalkan atau dibuang, kemudian yang masuk variabel X yaitu X1 yaitu tenaga kerja, kemudian X2 adalah tingkat pendidikan. Nah, X3 tadi dirubah menjadi X2 tingkat pendidikan, sedangkan variabel Y-nya itu adalah kesempatan kerja Y1 dan pertumbuhan ekonomi menurut pertumbuhan ekonomi adalah X2 adalah Y2 maksud saya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini kan sudah tidak terlalu banyak lagi perumusan masalah dan hipotesisnya. Kemudian yang berikutnya, ini saya lihat tidak ada reduce formnya. Mana reduce form? Seperti yang Bapak telah jelaskan kepada saudari ya, yang lengkap dengan perhitungan antara X1 terhadap apa? Ya, terhadap variabel Y dan seterusnya. Ini kan belum ada ini. Ya, jadi misalnya ya X1 terhadap Y1 ya, X1 terhadap Y2 ya, seperti itu. Kemudian X2 terhadap Y1, X2 terhadap Y2, kemudian Y1 terhadap Y2 ya. Bisa lagi juga ya X1 melalui Y2, X1 terhadap Y2 melalui Y1, X2 terhadap Y2 melalui Y1. Nah, seperti itu. Itu harus ada dan reduce formnya harus lengkap semua, tidak boleh dipenggal-penggal ya. Nah, ini yang Bapak sarankan kepada saudari. Dan selanjutnya ya bab 5 penutup ya itu harus disesuaikan kembali ya, berapa sebetulnya kesimpulan itu disesuaikan dengan hubungan antar variabelnya ya, X1, X2, Y1, Y2. Nah, itu ada berapa nanti. Nah, itu semuanya harus dijawab ya, dijawab dalam penelitian Anda, khususnya pada bab 4 ya, untuk bisa menjawab penelitian. Jadi harus disesuaikan. Kalau seperti ini kan tidak sesuai ya. Lain hubungan antara variabel, lain desain penelitian, lain instrumennya. Nah, ini Bapak tidak setuju kalau modelnya seperti ini. Ya harus sesuai, harus sinergi ya semuanya. Nah, kemudian sarannya juga di sini, oke, sudah pada dasarnya sudah baik ya. Kemudian daftar pustaka, kalau bisa juga menerapkan aplikasi desktop menilai, kemudian mensitasi ya, mensitasi referensi-referensi baik hardbook, e-book ya, kemudian jurnal-jurnal dan website. Nah, seperti itu. Oke, itu saja ya kritik dari Bapak. Yang jelas niat Bapak ya untuk Saudari Kasmiati menginginkan tesis dari Saudari Kasmiati itu bisa betul-betul excellent ya. Nah, itu yang ingin Bapak raih melalui tesis Anda. Jadi Bapak tidak hanya sekedar memberikan saran, tapi menginginkan juga kesuksesan Anda dan juga apa yang Anda tulis ini bisa betul-betul dipertanggungjawabkan. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperbaiki ya hasil tesisnya. Semoga Anda sukses. Amin amin ya rabbal alamin.